Tradisi memberikan THR kepada sanak saudara membuka celah bisnis penukaran uang pecahan baru yang untungnya minimal bisa ratusan bahkan jutaan rupiah dalam sehari. Tak heran banyak orang rela meninggalkan pekerjaan aslinya sementara waktu jelang hari raya untuk menjadi penjual jasa penukaran uang. Saya mencoba mencari lokasi biasanya para penyedia jasa penukaran uang di Hari Raya Mangkal. Ternyata cukup sulit menemukannya, apalagi mereka baru ramai bermunculan 3 hari sebelum Lebaran hingga puncaknya baru pada saat malam takbiran. Beberapa di antara puluhan penukar uang terlihat berdiri di pinggir Jalan Raya Pondok Indah, Jakarta Selatan, namun agak sulit mengajaknya berbicara. Setelah beberapa jam, barulah saya berhasil mengorek informasi dari mereka. Ternyata, mereka sudah mencuri start duluan sejak pukul 9 pagi untuk mengambil posisi di masing-masing titik yang berjarak 3 meter antar penjajah. Setengah dari mereka bahkan sudah bertahun-tahun menjajakan jasa penukaran uang setiap kali mendekati hari Lebaran. Sementara separuhnya lagi baru mencoba di tahun ini karena tertarik dengan ajakan temannya. Abdullah salah satunya. Pria 50 tahun ini baru mencoba memulai menyediakan jasa tukar uang dengan bayangan keuntungan ratusan ribu per harinya. Kalau hari ini dibilang ya alhamdulillah lah. Ya, pokoknya dibagi bawah 1 juta lah. Itu tinggal dikalikan aja kalau sangganya 100 itu 15%. Ya, kayak kalau 700 ya tinggal dikalikan aja. Warga tentu saja lebih banyak memilih menukarkan uang kepada mereka daripada harus menukarkan di bank yang dianggap lebih makan waktu dan ribet. Jasa penukaran uang di pinggir jalan lebih cepat dan praktis tanpa harus mengantri. Tak perlu banyak persyaratan dan tak ada batas minimal penukaran. Para penjual jasa penukaran uang mendapatkan pecahan baru dari orang yang mereka sebut bos. Dialah yang menyediakan sekaligus memodali pecahan uang baru bagi anak buahnya yang disebar di berbagai penjuru ibu kota. Tak heran bila satu sama lain saling mengenal sebab mengambil uang dari orang yang sama. Mereka mendapatkan persentase keuntungan sekitar 10 hingga 15%. Jika diuangkan dalam setiap kelipatan Rp100.000, pelanggan harus membayar Rp15.000. Begitu juga kelipatan selanjutnya. Kalau untuk penukaran sendiri, dari orang ini aja nggak langsung ke bank sih. Soalnya kan emang di bank sendiri kan emang harus agak susah ya. Kalau untuk ngambilnya aku nggak bisa nyebut ya. Asal untuk cukup untuk ini aja penukaran aja sih. Selain Abdullah, ada pula Hendri, pria asal Medan yang banting setir dari pedagang asongan menjadi tukang tukar uang. Ia pun mengajak sang istri agar mendapat penghasilan lebih banyak. Dalam satu hari ini saja, Hendri dan istri mengambil 6 juta rupiah dari bosnya dengan pecahan 2.000, 5.000, 10.000, dan 20.000. Setelah seharian, mereka harus menyetorkan keuntungannya sebagai bentuk uang setoran. Bila tidak habis, modal ini bisa dikembalikan dan esok harinya diminta kembali. Istilahnya ada bosnya, lo setoran 100 sekian. Istilahnya beli 100, lo setoran 13 sama gua. Jadi gue jualnya 15 lah biar ada apa buat gue 2.000. Nggak tentu, kadang kalau ini sekarang masih dikit-dikit mintanya, takut nggak habis. Para pengguna jasa sering meragukan keaslian uang yang mereka bawa, meski mereka sudah meyakinkan pelanggan kalau uang pecahan baru yang mereka tukar adalah uang asli dari Bank Indonesia. Selain itu, menawarkan jasa di pinggir jalan juga pastinya tidak semudah di toko atau tempat semestinya. Mereka terpaksa menawarkan pada pengendara yang tengah melintas dalam kondisi lalu lintas yang macet. Namun menawarkan di lampu merah malah jauh lebih sulit, sebab pemberhentian yang hanya sebentar justru membuat kedua pihak kesulitan dalam bertransaksi. Ditambah lagi ada tawar-menawar terlebih dulu yang membuat proses penukaran jadi makan waktu agak lama. Apalagi macet, dia kan net dari belakang nggak bisa. Dia kan berhenti dia tadi bentar di sini Pak. Dia kita gini-gini aja majang kayak ini tugu pancoran gini-gini. Ada Pak, udah ada yang nawar-nawar dari tadi. Bang, boleh nanya enggak ya? Boleh. 100-nya berapa Bang? Ya saya bilanglah 115, nggak bisa 110 Bang gitu.
Saya untuk nanya doangnya. Oh paling sedikit 50.000. Nggak dikasih, takut hilang apanya, hitungan pecahannya gitu. Kan orang nggak ada yang mau 20.000 gitu. Dulu yang banyak menjajakan jasa penukaran uang adalah ibu-ibu dan lokasinya pun di Kota Tua karena berdekatan dengan Bank Indonesia, tempat mereka menukarkan pecahan baru. Orang-orang kerap menyebut mereka inang-inang. Julukan ini disematkan karena umumnya mereka perempuan parubaya yang berasal dari Sumatera Utara. Namun kini tak hanya para ibu, bapak-bapak pun sudah ikut menjadi penjual jasa penukaran uang karena ternyata bisnis tahunan ini cukup menggiurkan. Menukar pecahan baru kepada jasa penukaran uang pinggir jalan atau di bank kembali lagi ke soal kebutuhan pelanggan. Apakah mereka butuh cepat dan menghindari segala persyaratan seperti yang ditetapkan oleh bank atau mau repot sedikit dan meluangkan waktu demi mendapat penukaran maksimal tanpa pengurangan nominal sama sekali? Biasanya setelah mendapat uang pecahan baru, orang-orang pada umumnya akan menyimpannya dalam amplop THR yang cantik dan kini punya banyak variasi model. Pada saat Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri selalu ada tradisi membagikan uang. Biasanya para orang tua sudah mempersiapkan uang yang akan dimasukkan ke dalam amplop untuk dibagikan kepada anak ataupun sanak keluarganya. Dan zaman sekarang amplop tidak hanya berpoloskan tetapi juga memiliki motif seperti tulisan, kemudian gambar dan masih banyak motif-motif lainnya yang bisa menarik perhatian. Ramadan juga menjadi berkah bagi para penjual amplop THR yang berjajar di sepanjang jalan dan pasar di daerah Kota Tua Jakarta. Penjualan amplop biasanya sudah meningkat sejak pertengahan Ramadan hingga masa mudik Lebaran tiba. Satu pak amplop dihargai Rp15.000 berisi 10 lembar amplop ukuran kecil. Setiap tahunnya, variasi amplop THR akan mengikuti tren karakter atau animasi terbaru yang viral. Pasti dong, orang pun juga nyiapin motif-motif yang berbeda, yang berkesan elegan, bikin orang menarik gitu ya. Nah, makanya orang tuh lebih memilih ya kayak gini lah, motif-motif gini. Untuk sekarang, untuk motif-motif sekarang lebih viralnya ini, motif labubu gini ya, kartun anak gitu. Lebaran tinggal menghitung hari. Sudah siapkah kalian dengan uang pecahan baru dan amplop THR yang lucu dan unik untuk berbagi di hari yang fitri?